Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas tentang matriks. Sebelumnya, kalian tahu nggak matriks itu apa? Belum. Oke, sebelum kita mempelajari apa itu matriks, kalian harus terlebih dahulu memahami tentang konsep perhitungan operasi aljabar, seperti sistem persamaan linear 2 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel. Kalian sudah mendapatkan itu kan? Sudah. Oke, baik. Saya akan menampilkan sebuah video yang nanti akan kalian simak tentang konsep matriks. Kalau ada yang penting silahkan dicatat ya di buku masing-masing. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Hadayani di channel MathLab. Pada video ini kita akan belajar materi matriks. Materi matriks akan saya bagi ke dalam beberapa video terpisah. Ini adalah video bagian pertama. Pada video ini kita akan belajar pengertian matriks, ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Materi yang saya sampaikan pada video ini bisa teman-teman download bentuk PDF-nya. Linknya silahkan lihat di deskripsi video. Oke, sekarang kita akan belajar materi tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks dulu ya. Nah, ini pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, matriks itu seperti ini teman-teman ya. Jadi di dalamnya ini ada sekumpulan bilangan atau bisa simbol, bisa ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau bisa juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Tanda kurung yang bisa tanda kurung biasa ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan tanda kurung siku seperti contoh ini. Nah, yang di dalamnya, ekspresi yang di dalamnya atau bilangan atau simbol yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen matriks atau entry. Ya, nah 2104 negatif 27 ini elemen matriks yang ini. Oke. Nah, seperti di pengertian di sini kan disusun menurut baris dan kolom. Teman-teman harus paham mana yang dimaksud dengan baris, mana yang dimaksud dengan kolom. Misalnya perhatikan matriks ini, yang disebut dengan baris itu elemen yang horizontal, yang datar. 210 ini berarti baris pertama. Nah, yang bawah ini baris kedua. Ingat, baris itu adalah yang datar atau horizontal. Sementara yang vertikal ini disebut sebagai kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jelas ya? Baris itu yang horizontal atau yang datar, dan kolom itu yang tegak atau yang... Oke. Di dalam matriks itu ada baris dan kolom. Bisa diperhatikan baris itu yang mendatar. Seperti contoh matriks yang di sebelah sini. Angka 210 itu merupakan baris pertama. Lalu 4, negatif 2, dan 7 merupakan baris kedua. Lalu untuk angka 2 dan 4 itu termasuk kolom pertama. Lalu 1 negatif 2 kolom Kedua. 0 dan 7 kolom Ketiga. Sampai sini antara penentuan baris dan kolom paham? Paham Bu. vertikal. Oke, sekarang notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Huruf kapital itu huruf besar, non kapital itu huruf kecil ya. Jika matriks A adalah sebuah matriks AIJ, nah ini berarti elemen IJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi nama matriks kita gunakan dengan huruf kapital dan elemennya kita gunakan huruf non kapital. Sebagai contoh,
Misalkan ini adalah matriks A, kita lihat di sini kita gunakan huruf kapital, ini nama matriksnya. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Elemen pada baris kedua kolom ketiga, nah kita tulis A23, artinya ini elemen matriks A. Ya, A kecil ini artinya elemen matriks A. 23 ini artinya baris kedua kolom ketiga. Nah, teman-teman jangan baca 23 ya. Ini baca satu-satu, 23. Oke, artinya baris kedua kolom ketiga. Lihat baris kedua yang mana? Baris itu yang horizontal, berarti yang sebelah sini ya. Ini baris kedua. Kolom ketiga, nah ini kolom itu yang vertikal. Kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga, oh berarti yang sebelah sini kan. Jadi A23 itu adalah negatif 8. Elemen pada baris ketiga kolom ke-1, A31. Ya, elemen baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga itu yang ini 911. Kolom ke-1, kolom ke-1 yang vertikal yang pertama. Nah ini, oh berarti nilainya adalah A31 itu 9. Jelas ya? Nah sekarang ada istilah ordo matriks ya. Di matriks ada yang disebut dengan ordo. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Yang disebut dengan ordo itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus paham dulu mana baris mana kolom. Maka ordonya itu banyaknya baris kali banyaknya kolom. Hati-hati kebalik. Ingat, baris dulu kali kolom. Contoh. Nah, ini matriks A. Ada berapa baris? Baris itu yang horizontal, yang datar. Oh, di sini ada 2 baris nih. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti ordo matriksnya adalah 2 kali 3. Karena ada 2 baris, 3 kolom. Ditulis A23. Sekali lagi, hati-hati jangan kebalik ya. Kalau 3 kali 2 itu artinya beda lagi. Bentuk matriksnya beda lagi. Jadi posisinya itu harus baris dulu, banyak baris dulu, lalu kali banyaknya kolom. Oke, contoh lagi. Misalkan ini adalah matriks B. Ada berapa baris? Ada 3 baris ya. 1, baris kedua, baris ketiga. Ada 1 kolom. Berarti ordo matriks ini adalah 3 kali 1. Karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Jelas ya? Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks ya. Ini saya golongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Dan yang kedua nanti kita pelajari jenis matriks berdasarkan polanya. Nah, kita pelajari dulu yang pertama, jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang memiliki 1 baris, teman-teman. Jadi kolomnya bisa berapapun, yang penting banyaknya barisnya itu hanya 1. Sebagai contoh, nah ini matriks baris. Kenapa? Karena barisnya cuma ada 1 baris. Kolomnya di sini ada 3. Nah, contoh lagi, ini juga matriks baris. Banyaknya baris cuma 1, ini kolomnya ada 2. Jadi berapapun kolomnya, yang penting kalau barisnya cuma 1 itu dikatakan sebagai matriks baris. Nah, yang kedua ada matriks kolom. Sebaliknya, kalau matriks kolom itu banyaknya kolomnya yang hanya 1, barisnya bisa berapapun. Sebagai contoh, ini matriks A ada 3 baris tapi kolomnya 1, maka ini dikatakan sebagai matriks kolom. Matriks B ada 2 baris, 1 kolom, ini juga sama matriks kolom. Oke. Nah, sekarang yang disebut dengan matriks persegi panjang ya. Matriks persegi panjang itu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Sebagai contoh, nah ini matriks A, teman-teman lihat bentuknya dia persegi panjang, baris dan kolomnya berbeda. Kemudian matriks B ini juga sama, baris dan kolomnya berbeda, bentuknya juga berupa persegi panjang. Jadi dikatakan sebagai matriks persegi panjang. Kemudian yang keempat, matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi itu banyaknya baris dan kolomnya sama. Sebagai contoh, ini matriks A, ordonya itu kan 3 kali 3, 3 baris 3 kolom. Lihat, ini berbentuk persegi karena banyaknya baris dan kolom sama. Kemudian matriks B, ini ordonya 2 kali 2, baris dan kolomnya sama. Ini juga dikatakan sebagai matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama ya. Diagonal utama itu yang sebelah sini, teman-teman. Nah, ini dikatakan sebagai diagonal utama 1, 4, 1.
Lalu diagonal yang satu lagi yang sebelah sini, ya, ini dikatakan sebagai diagonal sekunder atau diagonal samping. Coba pada matriks B, diagonal utamanya mana? 1 dan 3. Diagonal sampingnya atau diagonal sekundernya 2 dan 0. Nah, diagonal utama ini kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya itu dikatakan sebagai trace. Misalkan ini trace-nya berapa? 1 tambah 4 tambah 1, oh berarti 6. Di sini trace-nya 1 tambah 3 karena diagonal utamanya 1 dan 3. Berarti 4 trace-nya. Jelas ya? Nah, itu jenis-jenis matriks berdasarkan banyak. Oke, ini sini jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Ada matriks baris. Matriks baris itu berarti hanya terdiri dari satu baris saja. Sedangkan kalau matriks kolom kolomnya hanya terdiri satu kolom. Kalau matriks persegi panjang, dapat dilihat bentuknya persegi panjang ya. Itu memiliki baris dan kolom yang berbeda. Lalu kalau matriks persegi itu memiliki baris dan kolom yang jumlahnya sama karena itu membentuk persegi. Sampai sini paham? Paham. Saya lanjut ya. Ya. Banyaknya baris elemen-elemennya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi kita nggak melihat berapapun ordernya, asalkan semua elemennya bernilai 0, itu dikatakan sebagai matriks 0. Penamaannya itu menggunakan huruf O kapital. Sebagai contoh, O 2 kali 3, ini matriks 0 yang berorder 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Teman-teman lihat, ini elemennya 0 semua. Contoh lagi, ini matriks 0 yang ordernya 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Oke. Yang kedua, ada yang dikatakan sebagai matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi ya, jadi ordernya itu harus sama baris dan kolomnya. Sementara elemen pada diagonal utama tidak semua 0, dengan elemen lainnya 0. Contoh, nah ini matriks diagonal itu harus matriks persegi. Nah, lihat diagonal utama, ini gak boleh 0 semua. Ya, ini gak boleh 0 semua. Jadi kalau salah satu atau dua 0, dua entry 0 itu gak masalah. Yang penting gak boleh semuanya 0. Sementara entry atau elemen lainnya itu 0 semua, maka itu dikatakan sebagai matriks diagonal. Contoh lagi. Nah, teman-teman lihat diagonal utamanya 3, 0, 0. Nah, ini ada salah satu yang bukan 0, maka ini dikatakan sebagai matriks diagonal. Elemen lainnya itu 0 semua kan. Nah, berikutnya yang ketiga, ada yang disebut dengan matriks identitas. Nah, ini juga sama matriks persegi, tapi diagonal utama kalau identitas itu harus bernilai 1 semua, elemen lainnya bernilai 0. Contoh, ini identitas matriks order 3 kali 3. Lihat diagonal utamanya kan 1 semua. Nah, ini identitas matriks order 2 kali 2. Kita lihat diagonal utamanya, ini harus 1 semua, elemen lainnya selain diagonal utama itu bernilai 0, maka dikatakan sebagai matriks identitas. Kemudian yang keempat, ada yang disebut sebagai matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu jika elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0 ya. Matriks segitiga ada 2 jenis. Yang pertama ada matriks segitiga atas, itu disimbolkan atau diberi nama dengan U kapital. Nah, matriks segitiga atas yang bukan 0-nya bagian atas, sementara yang di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Sebagai contoh, nah teman-teman lihat, kalau segitiga atas itu di bawah diagonal utama, sebaliknya ya, yang atas itu kalau di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Nah, ini di bawah ini kan diagonal utama, yang di bawahnya ini 0 semua. Jadi yang kita buat segitiga itu yang bukan 0-nya. Nah, ini nih segitiganya, maka ini dikatakan segitiga atas. Nah, yang kedua, matriks segitiga bawah biasanya diberi nama L kapital. Contoh, nah ini kebalikannya ya. Kalau segitiga bawah berarti yang di atas diagonal utamanya yang 0. Ya, contoh. Nah, ini diagonal utama. Lihat bagian atasnya kan 0. Berarti yang kita buat segitiga itu yang bukan 0-nya. Nah, ini segitiganya. Jadi ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Baik, selanjutnya yaitu jenis matriks berdasarkan pola elemennya. Yang pertama matriks 0, itu notasinya disimbolkan dengan 0. Jadi semua elemennya bernilai 0. Mau berapapun ordernya,
elemennya itu berisi 0. Yang kedua, matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Jadi pada matriks persegi, kalau diagonal utamanya yang miring itu tidak 0, berarti itu termasuk matriks diagonal. Jadi elemen lainnya 0. Tapi kalau di dalam diagonal utama itu ada 0, berarti itu bukan matriks diagonal. Dapat dilihat perbedaannya. Lalu selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks dengan diagonal utamanya bernilai 1. Jadi kalau matriks diagonal tadi kan tidak harus 1 semua. Tapi jika diagonal utamanya itu 1 semua, berarti namanya matriks identitas. Selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga itu ada 2, segitiga atas sama segitiga bawah. Kalau yang segitiga atas itu elemen di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Jadi yang membentuk segitiga itu yang atas. Jadi setelah diagonal utama kalau di bawahnya elemennya 0, berarti segitiga atas. Sedangkan segitiga bawah itu kebalikannya dari segitiga atas. Sampai sini paham? Oke, itu adalah jenis-jenis matriks berdasarkan pola sederhana. Yang dikatakan sebagai transpose matriks itu kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya matriks A, ini matriks ordonya 3x3 ya. Kita akan mencari transposnya. A transpose itu disimbolkan dengan pangkat T, oke? Jadi kalau ada A pangkat T, berarti ini transpose dari matriks A. Caranya kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom atau sebaliknya, kolom dengan baris juga tidak masalah. Teman-teman lihat baris pertama 1, 2, dan 3 ini kan baris. Kita tulis kalau transposnya kita tulis menjadi kolom 1, 2, dan 3. Ini jadi baris pertama kita jadikan sebagai kolom pertama. Baris kedua 3, 4, 5 kalau transposnya kita jadikan kolom kedua 3, 4, 5. Dan baris ketiga 2, 1, 1 ini kita jadikan kolom ketiga. Jelas ya? Kita menukar atau mengubah baris menjadi kolom. Nah, itu dikatakan sebagai transpose matriks. Baik, selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose matriks itu maksudnya menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Dapat dilihat sebagai contoh, matriks A yaitu memiliki baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 3, 4, 5, dan baris ketiga 2, 1, 1. Nah, untuk menentukan transpose itu berarti dibalik. Yang baris pertama itu jadi kolom pertama. Jadi baris 1, 2, 3 itu menjadi kolom 1, 2, 3. Lalu baris kedua menjadi kolom kedua. Lalu baris yang ketiga menjadi kolom ketiga. Oke, sampai sini paham? Paham. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan soal. Jadi kalian membuat kelompok. Masing-masing kelompok berisi 4 orang atau ya 2 sampai 4 orang. Saya beri waktu 10 menit cukup untuk mengerjakan soal. Insya Allah cukup. Oke. Silakan dapat dikerjakan. Saya berikan waktu 10 menit. Terima Kasih Bu. Ya. A few moments later. Oke, baik. Semuanya apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Oke, baik, bisa dikumpulkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup itu saja.
kita sudah belajar tentang pengertian matriks, notasi matriks, orde matriks, dan jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks tadi ada apa saja? Matriks baris, Matriks kolom, matriks persegi, matriks persegi panjang, matriks segitiga, matriks nol, matriks identitas, lalu matriks. diagonal. Oke, baik, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.